Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kami diberitahukan untuk sharing, untuk sama-sama ngaji bareng di sini. Saya tanyakan materinya apa, katanya bebas ya. Akhirnya kok tadi bacanya ayat terkait haji, jadi pingin saya cerita sedikit tentang Ka'bah. Sebelumnya biasanya sampai jam berapa ya, biar bisa ancer-ancer? 6 kurang seperempat. Oke. Dulu ketika Nabi Adam di surga oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang memakan satu buah yang oleh para ulama disebut dengan buah khuldi. Lainnya bebas kecuali hanya satu buah. Namun kemudian iblis yang sudah diusir oleh Allah dari surga pengen juga punya teman, punya rekan, supaya sama-sama keluar dari surga. Apalagi iblis merasa bahwasanya yang menyebabkan dirinya keluar dari surga itu yang keladinya adalah Adam, menurut iblis. Padahal aslinya salahnya iblis ora gelem sujud hormat kepada Nabi Adam. Akhirnya digoda dan Nabi Adam pun jatuh di dalam godaan iblis, karena iblisnya bersumpah demi Allah, kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal di dalamnya. Bersumpah atas nama Allah. Ya, zaman dulu Nabi Adam belum tahu kalau ada bohong-bohongan, orang-orang ada yang gak jujur tuh, nggak tahu. Taunya ya makhluk Allah itu pasti baik, jujur gitu kan. Kok ada makhluk yang ternyata berani bersumpah atas nama Allah dan ngapusi. Nah, tadi iblis. Akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari surga dan turun ke bumi. Di bumi konon kan, qulna bitu minha jami'an, wahai Adam dan Hawa, kamu semua keluar dari surga. Sampai surga diusir keluar ke bumi. Namun mereka bertaubat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Taubat, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami mohon ampun ya Allah, karena sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, tentu kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allah pun menerima taubatnya, tetapi hukuman tetap dilakukan, yaitu turun dari surga ke bumi. Konon Nabi Adam waktu turun ke bumi itu di India, sementara Ibu Hawa itu di Arab. Dulu dunia itu masih hutan belantara, susah, masih belum ada jalan raya, belum ada aspal kayak zaman sekarang, belum ada mobil. Bahkan mengendarai unta, mengendarai apapun belum tahu, belum pengalaman. Ini manusia pertama di dunia. Belum ada teman, belum ada rekan. Tahu-tahu jatuh di India, bingung. Yang dicari siapa? Ibu Hawa, karena rekannya, temannya, istrinya di surga.
bingung, cobaan yang sangat berat. Ibu Hawa juga bingung, mana suami saya. Nyari, sama-sama nyari, bukan sehari dua kali langsung ketemu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya Nabi Adam nyari, ketemulah di padang Arafah. Maka disebut dengan istilah Arafah, ta'aruf, saling kenal, saling mengenali, ketemunya di padang Arafah. Kalau zaman sekarang itu istilahnya, kalau yang suka nonton film India kan, di padang pasir ketemu dua sejoli yang lama tak ketemu, lari kan, Adam, gitu kan. Langsung nyanyi India. Lama tak jumpa. Makanya kemudian disebut dengan padang Arafah karena saling ketemu. Nabi Adam loh kok disebut nabi, kan manusia pertama umat endi? Umat yang mana? Karena Nabi Adam itu sejak awal itu mendapatkan risalah. Di antara risalah awalnya Nabi Adam itu adalah membangun Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakatal mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dibangun di muka bumi itu adalah rumah yang terletak di Mekah. Bakkah itu nama lain dari Mekah. Makkatul Mukarramah. Jadi orang Arab dulu kadang nyebutnya Makkatul Mukarramah, kadang Bakkah. Ini dua nama yang sama. Jadi yang membangun Ka'bah siapa? Nabi Adam. Bangun pertama. Kemudian muncullah, bukan hanya dibangun, tetapi muncul kemudian diberi syariat terkait dengan bagaimana tata cara menghormati Ka'bah, diantaranya dengan tawaf 7 kali. Namun kemudian ketika Adam meninggal dunia, anak cucunya berlanjut sampai tibalah yang namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini ketika beliau membawa risalah meminta kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Umurnya panjang. Kalau Nabi Adam konon umurnya 2000 tahun. Oh, panjang. Tingginya setinggi pohon kelapa. Pohon kelapa zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin lebih tinggi lagi. Lebih tinggi Nabi Adam itu. Tinggi, besar, umurnya sampai 2000 tahun. Nanti kelak kita di akhirat akan dibangkitkan seperti bapak kita Nabi Adam. Tinggi besar. Supaya apa? Kalau mendapatkan nikmat kroso nikmati, kalau mendapatkan azab kroso siksani. Karena tinggi besar. Kalau dimultilasi sama malaikat kan lebih kroso. Nauzubillah min dzalik. Beliau Nabi Nuh ini kemudian menyeru kepada umatnya sampai 950 tahun. Kalau umurnya Nabi Nuh sendiri silang pendapat antara para ulama. Konon 950 tahun ini adalah umur sejak beliau menerima risalah. Kapan beliau mulai menerima risalah? Wallahu a'lam. Zaman Nabi Nuh umur 40 tahun itu masih cilik. Karena umur manusia itu panjang-panjang di atas 1000 tahun. Maka suatu kali Nabi Nuh pernah lewat, ada ibu-ibu nangis. Ditanya, wahai ibu, kenapa kamu menangis terseduh-seduh? Anak saya meninggal. Memang anakmu kan umur berapa kau meninggal? Anak saya umurnya hanya 400 tahun. 400 tahun? Iya. 400 tahun tahu enggak? Suatu saat nanti di akhir zaman ini akan ada umat yang umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Kaget ibu ini. 60 tahun, 70 tahun jomo opo nang donya. Wah, kita aja umurnya sampai 1000 tahun, 1500, 2000 tahun kan gitu. Heran ibu ini. Karena memang umat zaman dulu panjang. Namun selama 950 tahun ini berdakwah hanya dapat 40 orang yang mau beriman. Akhirnya Nabi Nuh sudah mikirnya, ini sudah nggak ada lagi yang beriman. Saya minta tolong kepada Allah, saya doa. Ini doanya Nabi Nuh, doa yang paling
kencang di antara doa para nabi lainnya. Nggak ada doa para nabi yang melebihi doanya Nabi Nuh itu. Apa mintanya? Dihancurkan saja, karena sudah tidak ada lagi anak turunnya yang mau beriman. Adalah habisin aja lah. Dalam surat Nuh. Akhirnya terjadilah hujan lebat, banjir bandang, air mancur, mata air dari tanah banyaknya minta ampun, banjir di seluruh dunia. Bukan hanya di tempatnya Nabi Nuh, tetapi di seluruh dunia. Sampai kemudian Ka'bahnya hancur. Jadi setelah Nabi Nuh ini, Nabi Nuh mulai hidup baru, membuat peradaban baru dari 40 orang mukmin ini. Ka'bahnya tapi sudah hancur. Sampai kemudian anak turun, muncullah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini aslinya dari Babylon, bukan orang Arab. Namanya Ibrahim. Ibrahim itu bukan Arab. Kalau Arab kan Muhammad, Amr, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini nama-nama Arab ini. Ibrahim. Oh, bukan nama Arab. Maka kalau kita belajar bahasa Arab, kata-kata Ibrahim, Ismail itu disebut dengan isim alam atau ajam, karena bukan isim orang Arab. Kalau orang Arab itu di Yaman, atau di Palestina itu ada suku Kanaan, orang Arab. Tapi ini Ibrahim bukan orang Arab, orang Babylon, orang Irak. Di sana Nabi Ibrahim berdakwah, bertemu dengan Raja Namrud yang mengaku Tuhan. Namun akhirnya Nabi Ibrahim, karena Namrudnya ini ngayal, nggak mau percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang dimana pada waktu itu Raja Namrud beserta pasukannya keluar untuk melakukan serangkaian acara, Nabi Ibrahim menyusup ke tempat peribadahan mereka, ke tempat sesembahan mereka, dan menghancurkan seluruh berhala, disisakan satu. Sampai pada akhirnya Namrud datang marah besar karena melihat seluruh berhala telah hancur, dan kemudian mencari orang yang telah menghancurkan berhala, dan ketemulah Ibrahim, masih pemuda waktu itu. Dan akhirnya Ibrahim diberi hukuman dibakar hidup-hidup. Namun ternyata dilemparkan ke api, tidak terbakar. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, dingin. Nah, cuman bukan hanya dingin. Kalau dingin saja, Nabi Ibrahim kedinginan bisa sakit, masuk angin. Nah, makanya kuni bardan wa salaman, dingin tapi menyelamatkan. Nah, dingin yang sejuk lah, dingin yang menyelamatkan. Bukan dingin saja, kalau dingin nanti membeku kedinginan, nah, kan? Tapi dingin yang menyelamatkan. Maka Nabi Ibrahim pun selamat. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Nabi Ibrahim sudah menikah waktu itu, sebelum ke Mesir. Menikah dan siapa? Siti Sarah. Sampai Mesir, kemudian di Mesir menikah dengan Hajar, karena dari Sarah tidak mempunyai keturunan, belum mempunyai keturunan. Setelah menikah dengan Siti Hajar, pada suatu hari mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Nabi Ibrahim pergi ke Mekah. Perintah dari Allah hanya itu, pergi ke Mekah bersama Siti Hajar yang waktu itu sudah punya putra yang bernama Ismail. Tapi Ismail waktu itu masih hitungan bulan, masih baby, masih merah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta untuk pergi ke Mekah. Dari Mesir ke Mekah itu kalau sekarang naik pesawat 2 jam perjalanan. Cuman sekarang kalau naik kapal, saya pernah dari Mesir ke Mekah naik kapal itu 2 malam 3 hari. Itu seperti sekarang. Padahal nanti dari Kaironya ke mana, ke tempat ininya itu masih naik bis ya,
dari Al-Mina kalau bahasa Arabnya itu apa namanya, pelabuhan, itu masih naik bis, itu 2 malam 3 hari. Kalau Nabi Ibrahim dulu naik kuda atau naik unta bisa 1 bulan perjalanan. Mekah, sampai Mekah itu tempat tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Tapi anehnya, uniknya ini ketika Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar ke Mekah, Siti Hajar ini nggak protes. Wahai Nabi Ibrahim, kita itu mau diajak, mau jalan-jalan kemana? Nggak nanya, nggak apa. Pokoknya karena suaminya yang ngajak, yang memerintahkan, ya ikut. Samina wa ta'ana. Orang protes, orang kakean, takon. Ayo, Allah memerintahkan saya jalan. Tapi Nabi Ibrahim belum mengatakan kalau Allah yang memerintahkan, hanya mengatakan siap-siap kita akan melakukan perjalanan jauh. Ya jalan saja sampai ke Mekah. Nabi Ibrahim nggak pernah cerita mau ngapain, mau kemana. Siti Hajar juga nanya, ini mau dibawa kemana? Dengan membawa baby, anak kecilnya itu, bayi Ismail. Sampai kemudian di lembah Mekah, konon waktu itu ada sebuah pohon yang agak rindang. Ditaruh di situ, tahu-tahu dah kamu di sini. Langsung Ibrahim pergi. Hanya mengatakan kamu di sini bersama anakmu Ismail yang masih baby. Langsung pergi. Siti Hajar kaget, kok saya ditinggalkan sendiri di sini? Tanya, wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Diem aja Ibrahim, nggak jawab. Wahai Ibrahim, kamu akan kemana? Nggak jawab juga. 3 kali, wahai Ibrahim, kamu akan kemana? Nggak jawab juga. Kemudian Siti Hajar mengatakan, Allah amaraka bihada. Apakah Allah, wahai Ibrahim, yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan saya dan anak saya di sini? Maka kemudian Nabi Ibrahim nengok, ya, Allah yang memerintahkan saya supaya meninggalkan engkau dan anak kita yang masih baby, yang masih kecil ini di sini. Maka apa kata Siti Hajar? Sekiranya Allah yang memerintahkan, niscaya Allah takkan pernah meninggalkan kami. Iman seorang istri yang luar biasa. Nah, zaman saya tinggal sidik nang was ngomel maido. Ya tahu. Nah ini perintah Allah, maka seorang istri yang solehah ini langsung mengatakan, sekiranya Allah yang memerintahkan, maka Allah takkan pernah meninggalkan kami. Maka Nabi Ibrahim bismillah meninggalkan Siti Hajar dan anaknya yang masih kecil, yang masih bayi di lembah Mekah. Sedih, ya sedih. Seorang ayah meninggalkan anaknya masih kecil jauh-jauh di Mekah dan dia harus kembali ke Mesir, sangat sedih. Tetapi ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim sudah pergi, Siti Hajar mencoba untuk kemudian merawat anaknya, menyusui. Lama-lama karena di situ tidak ada air, tidak ada apa-apa, lapar, lama-lama haus. Anaknya juga lapar, haus, nggak ada apa-apa. Bayi Ismail nangis, kan? Nangis. Sang bunda bingung, anaknya nangis suruh mimi, nggak mau karena miminya sudah tidak keluar air susu lagi, sudah kering. Nangis terus, bingung bundanya ini gimana, ini di lembah yang tak ada rumput, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa. Akhirnya tengok kanan kiri, lihat, oh kayaknya di sana ada air. Kalau di padang pasir itu, apalagi kalau kena matahari, ya, ketika kita melihat jauh, itu seakan-akan ada air, kayak ada pantulan. Wah, neng kono kira ono banyu ya, tak cek sik, tak luru, sapa ngerti ono banyu. Larilah dia ke sana, lari-lari kecil sampai ke bukit Sofa. Oh, ranono ya. Ke Sofa nggak ada air. Akhirnya lari, oh kayaknya di kono ki ono kayak ono klip. Emang kayak gitu. Jadi kalau kita di padang pasir jam 12 jam 1 siang itu pantulan sinar matahari itu kayak memantulkan apa ya, kayak semacam cermin. Jadi kelihatan tuh kayak ada air menggenang.
Dicari ke Bukit Marwah nggak ada juga ternyata, sampai Sofa Marwah itulah yang kemudian disebut sa'i. Sampai berapa kali? 7 kali. Sudah 7 kali putar-putar lari Sofa Marwah kok nggak ada air. Jopiye, lihat bayinya nangis terus, tapi terlihat dari kejauhan karena bayinya ditinggal di bawah pohon. Sementara beliaunya, Siti Hajarnya, lari mencari air. Kok jangan lihat babinya nangis, tapi kok ada aneh gitu. Kakinya menghentak-hentakkan terus, kok kayak ada air keluar dari kaki yang dihentak-hentakkan sang bayi. Konon di situ malaikat mengepakkan sayapnya, yang kemudian malaikat inilah membantu menggali kaki yang ada, tanah atau pasir yang di kakinya Nabi Ismail, yang kemudian dari situ muncul air Zam-Zam. Wah, itu air, ada senangnya minta ampun. Akhirnya beliau langsung datang melari menemui siapa? Anaknya. Air Zam-Zamnya dibendet apa ya? Zam itu dikumpulin, dikasih kanan kirinya, dikasih pasir biar airnya nggak kemana-mana, biar bisa diciduk, ya kan? Zam. Akhirnya namanya air Zam-Zam. Nah, minum di situ akhirnya bisa hidup dari air Zam. Segeri raumu, mineralit sangat tinggi. Kualitas air terbaik di dunia adalah air Zam-Zam. Sejak zaman dulu tak pernah habis, nggak pernah surut. Diambil kalau kita ke Mekah itu diambil pakai perahu gede-gede, diangkuti pakai tangki-tangki, dialirkan kemana-mana, per hari ribuan kubik diambil raunon tei. Masya Allah. Terus air Zam-Zam mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali, nah ini di Mekah belum ada orang ini, hanya siapa? Siti Hajar dan anak babynya yang masih kecil, Ismail. Di Yaman sana ada sungai besar, ada bendungan. Pas ada bendungan, suatu kali bendungannya ambrol, rusak. Akhirnya terjadi banjir besar, banjir bandang di Yaman. Memporak-porandakan ekonomi Yaman, pertaniannya hancur lebur karena semuanya kena banjir, ora iso panen. Kita katakan tadi, kita sampaikan Yaman ini orang Arab asli. Mekah belum ada orang Arab. Adanya tadi siapa? Baru Ismail dan ibunya Hajar. Hajar ini orang Mesir, Ismail ini orang keturunan dari Ibrahim dari Babylon, dari Irak. Jadi bukan orang Arab. Ketika banjir besar, maka kemudian orang-orang Arab yang di Yaman banyak korban, banyak meninggal, pertanian habis, perdagangan hancur lebur. Akhirnya banyak suku Arab yang mencoba untuk mencari penghidupan di tempat lain. Wah, ekonominya sulit, tanah pertanian hancur lebur, kena banjir. Sementara mereka harus tetap eksis, harus tetap hidup. Akhirnya banyak kelompok-kelompok yang hijrah pergi ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur. Ada satu kelompok namanya suku Jurhum. Suku Jurhum ini satu kelompok. Yuk kita nyari tempat lain lah yang kira-kira kita bisa hidup. Jalan. Satu kelompok. Sampai ke dekat lembah yang ada di Mekah itu tadi. Orang Arab itu ancer-ancer kalau mau lihat air di padang pasir, ancer-ancer lihat burung. Kalau banyak burung berputar-putar di angin, mesti ada sumber air. Karena di Arab nggak kayak di sini. Kalau di sini mau banyak air di mana-mana, burung ya di mana-mana ada burung. Kalau di sana nggak, kalau yang nggak ada air ya burungnya dikit. Tapi kalau ada burung banyak, mesti ada sumber air. Karena di situ mereka minum. Hewan-hewan pada ngumpul di situ. Nggak kayak di kita yang hutan belantara. Maka orang Arab itu kalau ke Indonesia bilangnya apa? Jannatullah fil ard.
tajri min tahtihal anhar. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu disebut tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya, di bawah apa namanya itu, taman-taman itu, sungai-sungai yang berkelok-kelok, yaitu di Indonesia. Maka mereka mengatakan surga itu ya di Indonesia, ini surga dunia. Oh, apa yang ono kok? Mau cari apa saja di saya, apa yang enggak ada. Bawah bumi kita, bawah tanah kita, dari mineral, dari apa, emas, dari perak, tembaga, tanah jarang, yang untuk nuklir itu apa? Uranium, ada semua di Indonesia. Di atasnya ada semua, pohon-pohon, buah-buahan, semuanya ada. Makanya surga dunia. Sayangnya cuma satu, salah urus. Nah, orang salah urus, Indonesia ini paling makmur sandunya, orang butuh negara liane. Karena semuanya sudah tercukupi. Sekiranya di embargo pun orang lain nggak ngasih apa-apa ke Indonesia, bisa urip. Asli nih orang salah urus. Ini duit korupsi, henti-hentian akhirnya rakyatnya sengsara. Jadi pegawai pajak eselon 2, eselon 3 yang duit email, ya jebule duit pajak masuk ke sagu. Ini kan persoalan. Sampai kemudian saya akhir marah, weh semua Islam kita suruhkan nggak usah bayar pajak aja dah, daripada bayar pajak ujung-ujungnya masuk saku pejabat kan gitu kan. Oke, di Mekah tidak ada itu yang kayak Indonesia yang subur makmur, gemah ripah jinawi, toto tentrem, kertara harjo, rono, baldatun thayyibatun walaupun gofok ya neng kene kiye neng Indonesia ngerakarwan ra umum. Maka kemudian suku Jurhum ini datang ke Mekah, kok lihat banyak burung, wah ini mesti oke, mesti banyak sumber air ini, mesti ada sumber air. Akhirnya mereka coba kita deketin sampai sana, ternyata kaget, loh memang bener ada sumber air, tapi kok hanya ada satu orang ibu sama anak kecil. Mesak kayak temen kan? Tradisi di Arab, ini tradisi Arab. Siapa yang buat sumur atau menemukan sumur, maka itu menjadi hak milik dia. Maka suku Jurhum tidak kemudian, wah ada air, ayo kita minum bareng. Enggak. Mereka kemudian ketua sukunya turun dari kuda, menemui Ibu Hajar, minta izin, wahai bunda, kami suku Jurhum dari Yaman. Kami di Yaman kena musibah banjir bandang. Tanah kami tenggelam oleh banjir, pertanian kami berantakan. Kami ke sini mencari penghidupan baru. Di sini kok ada air, sekiranya diizinkan kami mohon untuk kami bisa tinggal di sini dan kemudian minum atau memanfaatkan air yang ada. Minta izin. Kemudian oleh Siti Hajar diizinkan, silahkan. Bareng-bareng. Nah, air itu kan milik semua. Bukan kayak zaman sekarang yang dikapitalisasi, hanya orang yang punya duit yang bisa menguasai air. Enggak, air untuk semua. Tapi kemudian karena Siti Hajar itu sudah baik hati, maka kemudian orang Arab suku Jurhum yang dari Yaman ini juga memberikan timbal balik berupa apa? Bersikap baik, menghidupi keluarganya Siti Hajar bersama anaknya. Jadi di bawah tanggungan suku Jurhum. Nah, makanya kalau kita tawakal sama Allah, bahwa hasbuh wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kalau kita serahkan semua sama Allah, insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Kalau kita yang ngatur rezeki, kabutan. Ini Allah yang ngatur rezeki, Allah yang beri rezeki. Kan seperti itu. Meskipun hidup di padang pasir nggak ada apa-apa, ternyata Allah mendatangkan rezeki dari min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak disangka-sangka. Berkat keimanan, ketakwaan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail makin besar, menjadilah pemuda. Dari sana kemudian Ismail menikah dengan suku Arab ini, sehingga keturunan Nabi Ismail disebut dengan istilah Arab Musta'rab. Apa itu Arab Musta'rab? Suku Arab sing asli ini kedua Arab, tapi terarabkan karena hasil pernikahan Nabi Ismail dengan orang Jurhum, orang Arab Yaman. Jadi asli orang Arab yang di Mekah itu dari Yaman.
Kemudian Nabi Ibrahim datang dari Mesir, datang ke Mekah untuk menengok putranya Nabi Ismail. Di sana kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat wa id yarfa'ul Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail. Wahai Ibrahim, wa Ismail, ini yang namanya di Mekah ini dulu Nabi Adam ke sini. Dulu Nabi Adam membangun Ka'bah di sini. Pondasinya masih ada. Sekarang tugas kamu wahai Ibrahim, wahai Ismail, bukan membangun Ka'bah dari nol, enggak. Cukup wa'id yarfa'u. Yarfa'u itu apa artinya? Mengangkat, meninggikan. Kenapa hanya mengangkat dan meninggikan? Karena pondasi Ka'bah masih ada. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Baqatal mubarakah. Jadi rumah yang pertama itu sudah diletakkan oleh Nabi Adam. Nabi Ibrahim bukan membangun dari awal, sekedar meninggikan. Maka kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail sama-sama mencoba untuk meninggikan Ka'bah dengan pondasi yang sudah ada, yang sudah dibangun sejak masa Nabi Adam, yang kemudian hancur pada masa Nabi Nuh. Ditinggikan. Kalau bangun itu, kalau Ka'bah itu kan segi 4 ini ya. Nah, nanti ada di pojok yang sekarang ada Hajar Aswadnya itu, dekat situ ada namanya Makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan makam, itu bukan kuburan ya. Makam itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim untuk melihat, Ka'bah wis roto urung loh. Wis api urung loh. Jangan-jangan nanti tinggi sebelah. Nah, itu lihat sedikit ke belakang, lihat yang bangun. Bareng sama berdua sama Nabi Ismail, anak sama bapak kerjasama untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasama yang luar biasa. Sama-sama orang soleh Nabi. Sampai akhirnya selesai dibangun, dicek, apik wis dadi. Kabeh itu cuma apa? Kumpulan batu-batu tumpuk. Setelah selesai diputerin, ternyata ada lubang di pojokan sidik. Ini lubang ini, kelewatan ini. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Ismail, tolong carikan batu yang kira-kira pas untuk dimasukkan ke lubang ini. Akhirnya nyarilah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tiba-tiba waktu di jalan lagi nyari seperti itu, lihat ada batu putih warnanya. Wah, ini kayaknya pas ini gitu ya. Diambillah, kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, apakah ini batunya? Kata Nabi Ibrahim, ya ini adalah batu yang dibawa oleh malaikat. Warnanya apa? Putih, bukan hitam. Kemudian diambillah batu itu, dimasukkan ke lubangnya, pas. Maka kemudian disebut Hajar Aswad. Lu kok hitam, katanya putih? Karena orang sering tawaf di sana, cium Hajar Aswad, manusia itu mengeluarkan dosa-dosanya setelah terus-menerus, akhirnya berubahlah dari putih, lama-lama jadi kehitaman dan menjadi hitam legam. Nah, ini Hajar Aswad. Kemudian ini Ka'bah udah jadi nih, Hajar Aswad sudah ada ini. Nah, ini ada rukun Syami, ada rukun Iraqi, ada rukun Yamani, ya kan ada 4 ya. Ada pintunya. Dulu Ka'bah itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada dikasih baju ya. Dulu belum. Zaman Ibrahim itu belum. Hanya kotak batu. Sudah jadi ini. Terus gimana ini? Kan katanya habis ini kan suruh ibadah tawaf di Ka'bah. Tapi cara ngasih tahu ke orangnya gimana ini? Nggak tahu Nabi Ibrahim. Maka kemudian Allah wahyukan wa adzin fin nasi ya'tuka di jalan. Dah wahai Nabi Ibrahim, yang penting kamu azan atau panggil orang, atau setelahnya datang ke bukit panggil wa'adzin ya, gampangnya azan lah ya. Nanti secara otomatis semua orang yang mendengar, katanya konon ketika Nabi Ibrahim berazan ini, Allahu Akbar, seluruh dunia juga dengar, dan semua yang mendengar itu langsung rindu ingin ke Mekah. Ono opanya ada Mekah kok pengen ngerono. Akhirnya tertanam rasa rindu pengen ke Mekah. Maka jangan kaget kalau umat Islam itu selalu rindu dengan Mekah, pengen naik haji, pengen umroh. Sampai umroh sekali, pengen maning.
2 kali kok pengen maning, ada semacam kerinduan. Aneh. Padahal di sana cuman batu yang ditumpuk-tumpuk, tapi kok ada rasa rindu. Nah, ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncullah kemudian Nabi Ibrahim membawa syariat yang sesungguhnya sudah diajarkan oleh Nabi Adam, yaitu tawaf. Ya, tawaf. Suatu kali suku Jurhum ini, jadi ajarannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdakwah kepada orang-orang Jurhum, orang-orang Arab Mekah. Maka orang-orang Arab Mekah ini kemudian ta'zim, mengagungkan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kalau orang Indonesia dinyanyiin labbaik Allahumma labbaik. Kalau nama kadinya gitu sebelum tahu orang-orang pada heran, gitu. Labbaiknya mungkin Indonesia kok aneh. Jadi talbiyah namanya, talbiyah. Kemudian sa'i tadi udah ada. Kemudian nanti kalau haji ada lempar jumroh. Itu awal kisahnya karena Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Di mana kemudian di perjalanan setan iblis mengganggu Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim melempar iblis dengan kerikil 7 kali, mengganggu supaya menggagalkan penyembelihan Nabi Ismail. Kemudian iblis datang ke Siti Hajar supaya menggagalkan upaya Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, namun Siti Hajar juga melempar iblis dengan kerikil sebanyak 7 kali. Dan kemudian iblis pun mendatangi Ismail, namun Ismail pun tidak terganggu dengan bujuk rayu iblis dan melempar iblis dengan kerikil sebanyak 7 kali. Karena dan ini kemudian menjadi bagian dari haji yang disebut dengan lempar jumroh. Nah, kalau sekarang kita ikut haji kadang so aneh-aneh. Jadi orang lempar jumroh kan syariatnya kan kerikil kecil-kecil, bukan batu gede-gede. Kasihan nanti kalau di depannya kena batu kita ceplok, kepalanya kan benjol nanti. Benjut kan. Sopo gitu. Nah, kalau ada kadang aneh-aneh, ada yang lempar pakai sendal. Wah, bismillah Allahu Akbar, lempar pakai sendal karena lempar iblis. Ada yang sepatu dicopot, bismillah Allahu Akbar, sepatu dilempar karena nganggap yang lempar iblis. Salah. Ini ibadah ikutnya tuntunan al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba'. Yang namanya prinsip ibadah itu ngikuti aturan Kanjeng Nabi. Mentang-mentang Kanjeng Nabi bilang apa namanya ini simbol melempar iblis, kemudian kita ngelemparnya pakai sendal, pakai sepatu, ya rasa. Nah, ini jadi menjadilah syariat Nabi Ibrahim ini menjadi satu rangkaian yang disebut dengan istilah ibadah haji. Masih ada waktu 10 menit. Kemudian suatu kali, nah ini jadi sekali lagi ajaran haji ini dari Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ismail dan turunan-turunannya, orang Arab juga selalu berhaji. Tawaf, sa'i, tahallul, ya kan? Kalau umrohnya. Kemudian minum air zam-zam juga sebelum setelah tawaf menuju ke Bukit Sofa, minum air zam-zam. Kemudian sa'i, kemudian tahallul jika kita umroh. Kalau haji nanti kita masih ada rangkaian di Arafah, di Musdalifah dan lain-lain. Itu semua syariat Nabi Ibrahim yang kemudian oleh orang Arab setelahnya diikuti. Suatu kali terjadi pertempuran antara suku Jurhum dengan suku Arab lainnya. Dalam pertempuran itu suku Jurhum kalah. Kemudian suku Jurhum membuat siasat taktik supaya suku lain, suku Arab ini tidak kerasan di Mekah, maka air zam-zam duruk. Wah, air zam-zam duruk. Setelah duruk, tidak ketahuan air zam-zam ada di mana, pergilah Jurhum ini keluar Mekah. Apalagi kemudian di Arab kalau sudah ada angin dikit aja, udah. Karena kalau sudah ada angin itu nanti
apa pasir-pasir berterbangan makin gak ketahuan ininya. Tepake kena nang ndi susah. Beda kalau di sini gali kubur pasti baru ketahuan loh ini di sini tempatnya kan gitu. Nah, di sana kan padang pasir. Jadi kena angin aja udah nggak ketahuan orang bekasih kan gitu. Ketika suku lain ini menguasai Mekah nyari zam-zam di zam-zam gitu. Katanya di sini dulu ada zam-zam kok nggak ada, dicari tidak ketemu. Akhirnya mereka buat sumur sendiri-sendiri. Tapi sumurnya tidak sekeren sumur zam-zam yang tak pernah kering. Akhirnya sampai kemudian suku Jurhum ini mulai melakukan konsolidasi, melakukan apa? Mengatur strategi untuk kemudian menyerang kembali, merebut kembali kota Mekah, dan akhirnya dia bisa masuk ke sana, bisa mengalahkan suku lain yang ada di Mekah, dan dia bisa kembali menguasai Mekah. Kemudian mikir, oh iya zam-zam nangan bio, sekali harus kena angin, sehingga ada bekas di Arab itu gunung saja bisa pindah. Kok iso ya padang pasir, cuma tumbuhan pasir kena angin. Sesos nono gunung iki nang kene kok saiki nono nang ndi? Jebule gununge pindah. Ah nang kene ora ono kok sak sindoro saiki ning kidul sesuk ning awal iki nono. Merapi ning wetan sesuk nang kulon iki nono. Oke, geger ngono gununge pindah. Ning arep gunung iso pindah sebab gunung itu terbuat dari pasir, tumbuhan pasir. Nah suku Jurhumnya bingung ini air zam-zam itu di mana? Nggak ketemu. Sampai kemudian anak turunnya suku Jurhum, akhirnya mereka sekedar buat sumur. Sampai anak turunnya suku Jurhum, nanti ada yang bernama Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib itu kok mimpi suruh mencari air zam-zam. Ciri-cirinya pokoknya di tempat yang di situ ada kotoran, yang apa-apa gitu kan. Awalnya ngimpi, dikira mimpi biasa bunga tidur karena memang sumber zam-zam sudah nggak ada. Saya mimpi meneh. Ini mimpi kok apa kok 2 kali ya? Ketiga kali besok mimpi lagi. Wah ini asli berarti ini saya memang diperintahkan oleh Allah untuk mencari sumur zam-zam. Akhirnya dicari. Dia bersama anaknya menggali tempat yang menurut dia di situ tempat air zam-zam sesuai dengan ciri-ciri yang terlihat di dalam mimpi dia. Gali bersama siapa? Bersama anak yang bernama Abdullah. Digali, ketemu muncullah air zam-zam. Senang. Maka kemudian air zam-zam ini untuk siapa? Untuk semuanya. Siapapun boleh minum dari air zam-zam. Terutama kalau bulan haji, tetapi yang ngurusin air zam-zam ini, yang menjadi panitianya, panitia air zam-zam dari keluarga Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib ini sangat sibuk ketika waktu haji, bulan haji. Kalau bulan haji itu nyiapin air, taruh di dekat Ka'bah, taruh di padang Arafah, taruh di mana-mana. Pakai apa? Pakai galon-galon, terbuat galonnya dari tanah. Siapin, memang terkenal sangat dermawan, yang namanya Abdul Muthalib. Kalau kaya sih nggak kaya amat, tapi dermawannya luar biasa, baiknya luar biasa yang namanya Abdul Muthalib. Nurun ke anaknya Abdullah, sama, baiknya luar biasa, sopannya luar biasa, karom, terkenal karom. Orang Arab berhaji, iya berhaji. Tapi orang Arab waktu itu setelah sekian lama Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Ismail meninggal, ada orang yang kemudian mulai meletakkan berhala di dekat Ka'bah. Ketika zamannya Abdul Muthalib, berhala di dekat Ka'bah sudah banyak. Berhalanya sudah banyak. Kalau mereka tawaf, kalau sebelumnya kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya kan? Diganti tetap labbaik Allahumma labbaik, gitu kan? Tapi ditambah lagi labbaik ya Hubal, labbaik ya Lata, labbaik. Maksudnya apa? Wahai Allah, saya mau panggilanmu ya Allah. Wis api ini. Tapi ono tambahane, wahai Lata. Lata itu siapa? Nama berhala. Wahai Lata, saya memenuhi panggilanmu wahai Lata. Yang menyembah Lata. Yang menyembah Uzza, wahai Uzza, saya memenuhi panggilanmu ya Uzza. Makanya orang Arab disebut dengan istilah
musyrik. Apa itu musyrik? Asyraka yusyriku. Musyrik itu menyekutukan. Sekutu itu ada saya, ada orang lain itu bersekutu bareng-bareng. Nah, musyrik itu bersekutu. Artinya apa? Percaya karo Gusti Allah, tapi percaya juga ada Tuhan lain selain Allah. Sehingga kalau bertawaf bukan hanya labbaik Allahumma labbaik, tapi labbaik Allahumma ya Lata labbaik, ya Uzza labbaik, ya Manna labbaik, dan lain sebagainya. Musyrik, maka disebut musyrik. Ini Abdul Muthalib, dia tetap menjadi penanggung jawab sumur Zam-Zam. Ini sebenarnya ceritanya udah masih panjang nih, tinggal semenit lagi tak singkat aja lah. Iya, nah ini saya panjang sampai nanti bagaimana orang Abraha kok pengen ngancurin Ka'bah segala macam sejarah dia. Yang ini saya cut kapan-kapan so mengerti ketemu meneh. Sampai kemudian terdengar berita Abdullah kemudian menikah dengan siapa? Abdullah nikahnya dengan siapa? Abdullah menikahnya ibunya Nabi Muhammad namanya Aminah, menikah dengan Aminah. Selama 6 bulan Abdullah meninggal, padahal Aminah sedang hamil 6 bulan. Abdullahnya meninggal. Dan kemudian Aminah melahirkan anak laki-laki. Ketika melahirkan anak laki-laki, Abdul Muthalib kakeknya, ini karena Abdullah ini sebenarnya anak tersayang, anak yang sangat disayangi sama Abdul Muthalib. Ketika Aminah ini punya anak, cucunya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib senangnya minta ampun. Ketika mendengar berita, wah Abdul Muthalib, Aminah melahirkan, langsung lari dari rumahnya menuju siapa? Menuju rumahnya Aminah. Saking senangnya, kemudian anaknya ini dibopong, digendong, dibawa kemana? Dibawa ke Ka'bah. Tawaf 7 kali di Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah dan sebagai rasa syukur karena Aminah melahirkan dengan selamat. Kemudian dikasih namanya, anak kecil ini namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama Muhammad ini nama yang jarang di Arab, belum ada. Kalau nama Umar, Amru, Utsman, Ali itu udah banyak nama pasaran, tapi ini nama yang pertama kali ada orang Arab kok yang namanya Muhammad. Abdullah pengennya saya namakan bayi ini setelah tawaf 7 kali, saya namakan bayi ini dengan nama Muhammad. Artinya apa? Terpuji, karena saya ingin bayi ini terpuji di langit dan di bumi. Wah, ini namanya Muhammad. Wah. Sebentar lagi, padahal masih panjang nih. Kita cukup ya, nanggung sebenarnya, tak apa-apa lah. Ya, tadi saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu sudah habis. Kapan-kapan bisa kita sambung lagi, nek diundang meneh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada pertanyaan? Sekiranya ada pertanyaan silahkan.